Halo Bapak dan Ibu semua, semoga hari ini sehat, damai, dan tetap semangat menjalani hari. Hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk memperhatikan sesuatu yang sering terjadi. Tapi kadang kita abaikan karena merasa itu hal biasa, apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Coba Bapak dan Ibu renungkan, apakah akhir-akhir ini sering mengalami hal-hal seperti ini? Pagi hari, begitu bangun tidur, kepala langsung terasa berat. Kadang seperti ditekan, kadang seperti ditarik di bagian belakang. Kalau berdiri agak cepat, kepala langsung terasa ringan, seperti mau jatuh. Padahal baru mulai hari, tapi badan sudah terasa capek. Lalu, saat mulai beraktivitas ringan, entah itu menyapu, jalan sebentar, atau naik tangga, nafas mulai terasa ngos-ngosan. Kadang jantung berdebar-debar sendiri. Duduk diam pun, jantung masih terasa berdetak kencang, seperti habis lari. Sering juga muncul rasa pusing yang tidak jelas penyebabnya. Apalagi waktu pindah posisi dari duduk ke berdiri. Dunia seperti berputar. Ada juga yang mengeluhkan. Penglihatan mulai buram. Bukan karena katarak atau rabun biasa, tapi tiba-tiba pandangan jadi tidak fokus. Ada pula yang sering mimisan. Bapak atau ibu mungkin pernah mengalami. Tiba-tiba darah keluar dari hidung, tanpa sebab yang jelas, atau telinga terasa berdenging terus-menerus. Suaranya halus, tapi cukup mengganggu, apalagi saat malam. Tubuh pun rasanya cepat lelah. Aktivitas ringan saja sudah bikin napas sesak. Pergelangan kaki mulai bengkak. Kaki terasa berat. Bahkan ada yang merasa wajahnya sering panas, merah, dan kadang kepala terasa seperti mendidih. Tidur pun tidak senyenyak dulu. Sering terbangun di malam hari tanpa alasan. Atau sulit tidur karena perasaan gelisah. Padahal sebelumnya tidak minum kopi, tidak banyak pikiran, tapi tetap saja susah tidur. Kalau Bapak dan Ibu pernah mengalami satu, dua, atau bahkan beberapa dari keluhan ini, pasti dalam hati pernah berkata, "Ah, ini karena umur." Atau, "Namanya juga sudah tua, ya wajar." Tapi, tahukah Bapak dan Ibu bahwa semua keluhan itu bisa jadi bukan karena umur semata? Ternyata, semua gejala tadi adalah tanda-tanda tubuh sedang memberi sinyal bahwa tekanan darah sedang tidak normal. Iya Bapak dan Ibu, itu semua bisa jadi tanda-tanda hipertensi. Sekarang mari kita bongkar bersama. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Secara sederhana, tekanan darah adalah kekuatan darah saat mengalir melalui pembuluh darah di tubuh kita. Saat tekanan ini terlalu tinggi dan berlangsung lama, maka organ-organ penting dalam tubuh seperti jantung, otak, ginjal, dan mata bisa mengalami kerusakan. Tekanan darah normal itu sekitar 120/80 mm air raksa. Tapi, kalau tekanan darah mencapai atau melebihi 140/90, maka itu sudah masuk kategori hipertensi. Masalahnya, hipertensi sering datang tanpa gejala yang jelas. Banyak orang tidak sadar dirinya mengalami hipertensi karena merasa tubuhnya baik-baik saja. Tapi saat diperiksa, tekanan darahnya sudah jauh di atas normal. Itulah sebabnya hipertensi disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena ia tidak menimbulkan rasa sakit yang jelas, tapi bisa menyebabkan berbagai komplikasi berat. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi kalau hipertensi dibiarkan? Yang pertama, stroke. Karena tekanan darah tinggi bisa membuat pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat. Sekali kena stroke, bisa menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Yang kedua, serangan jantung.
Jantung dipaksa bekerja keras terus-menerus oleh tekanan darah tinggi. Lama-lama bisa melemah dan rusak. Yang ketiga, kerusakan mata. Pembuluh darah di retina bisa rusak, membuat penglihatan terganggu, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Yang keempat, gagal ginjal. Ginjal punya pembuluh darah halus yang sensitif. Tekanan darah tinggi bisa merusaknya dan menyebabkan fungsi ginjal terganggu. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan hipertensi? Ada banyak faktor. Di antaranya, 1. Terlalu banyak konsumsi garam. Garam membuat tubuh menahan cairan, sehingga tekanan darah naik. 2. Kurang gerak. Duduk terlalu lama, jarang olahraga, bisa membuat sirkulasi darah tidak lancar. 3. Obesitas atau kelebihan berat badan. Semakin berat tubuh, jantung harus bekerja lebih keras memompa darah. 4. Merokok dan minum alkohol. Kebiasaan ini merusak pembuluh darah dan mempercepat kenaikan tekanan darah. 5. Stres berlebihan. Saat stres, tubuh melepaskan hormon yang bisa mempersempit pembuluh darah dan menaikkan tekanan. 6. Faktor usia. Semakin tua, pembuluh darah menjadi kaku dan tidak elastis, sehingga tekanan darah cenderung naik. 7. Riwayat keluarga. Kalau orang tua atau saudara kandung punya hipertensi, maka risikonya lebih tinggi. Nah, kabar baiknya adalah, meskipun hipertensi tidak bisa disembuhkan total, tekanan darah bisa dikendalikan. Kalau kita disiplin, bukan tidak mungkin tekanan darah bisa tetap stabil. Dan kita bisa menjalani hari-hari dengan sehat. Berikut ini adalah cara-cara mengendalikan hipertensi. 1. Periksa tekanan darah secara rutin. Kalau bisa, seminggu sekali. Bisa ke puskesmas, klinik, atau menggunakan alat pengukur tekanan darah di rumah. 2. Kurangi konsumsi garam. Batasi garam hingga maksimal 1 sendok teh per hari. Hati-hati, garam juga tersembunyi dalam makanan kemasan, mie instan, atau camilan asin. 3. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Kandungan serat, kalium dan antioksidan membantu menurunkan tekanan darah secara alami. 4. Olahraga ringan secara rutin. Tidak perlu olahraga berat, jalan kaki 30 menit sehari, senam lansia, atau peregangan ringan di rumah pun sudah cukup. 5. Kelola stres. Temukan kegiatan yang menenangkan, seperti berkebun, membaca, mendengarkan musik, atau ngobrol santai dengan keluarga. 6. Berhenti merokok dan hindari alkohol. Dua hal ini sangat berbahaya bagi pembuluh darah dan tekanan darah. 7. Tidur yang cukup. Usahakan tidur malam selama 7-8 jam. Hindari tidur terlalu larut. 8. Minum obat secara teratur bila diresepkan dokter. Jangan pernah menghentikan obat tanpa seizin dokter. Meskipun sudah merasa sehat, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengenali tanda-tanda tubuh sejak awal itu sangat penting. Jangan anggap enteng pusing, jantung berdebar, atau penglihatan kabur. Tubuh kita sedang memberi sinyal. Jangan tunggu sampai masuk rumah sakit. Jangan tunggu sampai stroke datang. Mulai dari sekarang, mari kita peduli dengan tekanan darah kita. Karena dengan tekanan darah yang stabil, kita bisa menikmati hari tua dengan nyaman. Kita bisa bermain dengan cucu, berjalan-jalan, dan tetap aktif tanpa terganggu oleh penyakit. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat.
dan bisa membuka wawasan kita semua. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga, tetangga, atau teman lainnya. Karena bisa jadi ada orang di sekitar kita yang mengalami gejala-gejala tadi, tapi belum menyadari bahayanya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu semua.